Negeri 2 Blora. Bersama saya, Maisa, yang akan menemani Sobat Sepeda membahas informasi serba-serbi SMP Negeri 2 Blora. Sobat Sepeda pastinya sudah tidak sabar lagi kan siapa narasumber kita dan apa tema yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Yuk simak terus podcast Tim Jurnalistik SMP Negeri 2 Blora. Podcast kali ini kita akan membahas tentang apa kata alumni. Nah, Sobat Sepeda, di tengah-tengah kita sudah hadir tamu istimewa loh. Beliau adalah alumni dari SMP Negeri Blora, Kakak Gisela Almaira. Dan di podcast kali ini kita juga ditemani oleh guru paling beken di SMP Negeri 2 Blora. Siapa lagi kalau bukan Pak Dwi Bagus. Oke, tepuk tangan. Nah, Sobat Sepeda, langsung saja yuk saksikan apa yang akan kita bahas. Nah, Kak Gisel, boleh dong diceritakan apa sih hal yang menarik dari SMP Negeri 2 Blora? Izin menjawab ya, hal menarik yang pernah saya dapatkan di SMP 2 Blora ini sebenarnya banyak, dari guru-gurunya yang seru-seru, terus teman-teman angkatan, terus kegiatan-kegiatannya yang banyak-banyak, ekstrakurikulernya yang juga banyak, terus aktif, dan saya juga aktif di ekstrakurikuler PMR. Jadi hebat. Oke, itu ada ini Mbak, apa yang paling mengesan nggak di kegiatan yang tadi disebutkan? Mungkin waktu acara 17 Pak. Apa itu? Seru banget latihannya, dari waktu itu saya ikut karnival, jadi seru banget teman-temannya, terus guru-gurunya juga walaupun capek, guru-gurunya tetap kayak nyemangatin anak-anaknya yang nari, sportif banget. Wah, berarti SMP Negeri 2 Blora ini bagus sekali ya teman-teman. Nah, boleh dong Kak diceritakan, pasti kan ada tuh pengalaman yang menginspirasi dan pasti akan selalu diingat. Apa sih Kak pengalamannya yang tidak bisa dilupakan dari SMP 2 Blora? Mungkin pengalaman yang nggak bisa dilupain ya, kegiatan ekstranya, terus temen-temennya, terus banyak sih sebenarnya. Nah, ini mungkin ada yang dari sekian guru yang pernah mengajar Mbak Gisel, itu ada nggak ya guru yang menginspirasi sehingga Mbak Gisel ingin melanjutkan seperti yang sekarang? Mungkin Bumun, karena saya suka public speakingnya Bumun, terus Bipit karena saya juga suka public speakingnya, Muslim yang selalu teriak, Pak Bagus juga. Tapi hubungannya dengan public speaking dengan pembelajaran yang Mbak Gisel ikuti apa? Itu yang Di sana inspirasi gitu. public speaking inspirasi. Ya. Mungkin di kegiatan saya saat ini banyak banget kegiatan yang membutuhkan membutuhkan itu ya, skill itu ya. Oh, seperti apa misalnya Mbak, kalau mungkin dalam waktu sekarang Mbak Gisel melaksanakan pendidikan, seperti apa bentuknya? Di sana saya harus terbiasa memimpin, karena tiap saat, tiap waktu itu pasti ada saatnya saya harus memimpin. Mau waktu baris kelas atau di dalam kelas, luar kelas, Itu sangat menginspirasi ya, sehingga Mbak Gisel bisa mendapatkan ilmu ketika belajar di SMP, kemudian sekarang bisa diterapkan di pendidikan lebih lanjut. Oke, itu termasuk yang menginspirasi luar biasa Mbak Meta ya. Iya, sangat menginspirasi ya pengalamannya Gisel ini. Itu bisa juga untuk adik-adiknya Mbak Gisel, dengan inspirasi ini bisa memberikan pelajaran. Oh, kalau misalkan nanti ingin seperti sekolah seperti Mbak Gisel, maka dia harus memiliki guru-guru yang inspiratif di sekolah ini. Kira begitu. Kalau misalkan tadi dari pengalaman, terus kalau tantangan saat di SMP Negeri 2 Blora itu apa? Itu pertama-tama karena masih masa MPLS, masih harus berkenal dengan lingkungannya ya. Karena saya dulu waktu SMP saya pendiam, tapi mulai dari kelas 8 karena teman-temannya juga mulai bergaul dengan baik, jadi mulai nggak introvert lagi. Itu tantangan dari sisi teman. Ya. Kalau tantangan dari sisi kegiatan selama proses di SMP 2, mungkin ada nggak Mbak? Nggak ada ya. Oke. Mungkin dari sisi guru mungkin ada hal yang, ini guru ini
kalau menyampaikan pembelajaran sangat menantang, itu ada enggak? Ada karena Untuk saya harus selesaikan, saya harus bisa maksimal dalam pembelajaran. enggak ada kok, karena gurunya sangat memastikan muridnya paham akan pelajaran Oke. itu. Itu luar biasa ya Mbak Mesa di SMP Iya. 2 Blora itu ya. Berarti guru-guru di SMP Negeri 2 Blora juga tidak kalah seru ya teman-teman. Iya. Nah, Pak Gisel, emangnya penting ya peran guru dalam mencapai kesuksesan? Tak penting. Misalkan Mbak Gisel yang paling berkesan bahwa peran guru itu sangat penting seperti apa? Mungkin mengajari dari pelajaran, Oke. perilaku dan sehari-hari itu sangat diterapkan untuk depannya, karena apa yang kita lakukan saat ini itu akan berpengaruh ke masa depan kita. Masa depan Mbak Gisel ya. Tadi sudah disebutkan beberapa guru yang inspiratif ya dari public speaking-nya. Mungkin selain public speaking kan ada juga yang menerapkan tentang kedisiplinan. Seperti yang Mbak Gisel sekarang ikuti ini kan sekolah dengan kedisiplinan tingkat tinggi gitu loh. Ada nggak guru-guru atau lingkungan SMP 2 Blora ini yang mempengaruhi kehidupan Mbak Gisel sehingga Mbak Gisel tuh bisa sampai menjadi seperti sekarang, sangat disiplin, sangat ketat. Mungkin Pak Kis sama Pak Alif ya. Soalnya kalau Pak Kis tiap jam olahraga itu harus tepat waktu. Pak Alif juga kalau ngerjain juga harus tepat. Ini lingkungan mungkin apakah di SMP 2 Blora itu ketika masuk sekolah sangat ketat, pembelajarannya juga sangat disiplin, itu ada nggak kesan-kesan begitu? Ada. Ada ya? Itu yang dirasakan Mbak Gisel selama sekolah di SMP 2 Blora. Ini juga akan menginspirasi juga Mbak Maisa nanti ketika Mbak Maisa akan lulus gitu. Iya. Ya. Berarti guru-guru di SMP Negeri 2 Blora ini sangat menginspirasi ya teman-teman. Nah, boleh dong Kak disampaikan pesan dan harapan untuk adik-adik yang akan masuk ke SMP 2 Blora. Pesan dan harapan mungkin buat adik-adik yang mau masuk SMP 2, depannya kalian bisa membawa nama SMP 2 lebih baik lagi, karena alumni juga sudah membawa nama SMP 2. Pesannya semangat terus. Kalian yang mau masuk ke sini itu kalian sendiri yang mau, jadi kalau udah di sini tanggung resiko. Ya. Berarti kan harus mempersiapkan dulu kan Mbak Gisel ya sebelum masuk ke SMP 2 Blora kan. Karena kan SMP 2 Blora ini termasuk sekolah yang favorit kan. Ya. Dulu Mbak Gisel masuk ke sini susah gak? Susah kan? Bahkan kemarin aja setiap kita PPDB itu kita itu menerima hampir 600 sampai 700 calon peserta didik. Yang diterima hanya berapa? Hanya 320 siswa. Jadi mulai sekarang nih anak-anak yang SD ya, Mbak Gisel ya, harus memaksimalkan nilai belajar, kedisiplinan begitu Mbak ya. Walaupun mungkin ada donasi, tetapi kan tetap harus menyiapkan diri untuk masuk ke SMP 2 Blora. Mungkin tips untuk bisa masuk ke SMP 2 Blora seperti apa Mbak? Kalau Mbak dari sisi tidak harus donasi sih ya, mungkin dari sisi prestasi gitu. Kan itu dimulai kelas 4, 5, dan 6 ya kan? Harus berprestasi gitu ya Mbak Gisel. Gitu Mbak Maisa. Oke. Terima kasih juga untuk Kak Gisel yang telah menyempatkan hadir di podcast kita. Nah, sobat-sobat, jadi Kak Gisel ini adalah alumni dari SMP Negeri 2 Blora yang sekarang telah bersekolah di SMA Taruna Brawijaya di Jawa Timur, yang tentunya tidak mudah bisa masuk ke sekolah itu. Semua butuh kerja keras dan kedisiplinan. Dan tidak lupa juga terima kasih untuk Pak Gus Bagus yang telah menemani kita pada podcast kali ini. SMP Negeri 2 Blora, Bumi Bloraku. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.